Selamat siang. Saya Bilal Kaisar Kadafi ingin mempresentasikan tugas pertemuan 6 dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono. Materi yang saya akan bahas kali ini yaitu layanan cloud infrastruktur as a service atau IaaS, layanan cloud software as a service atau SaaS, yang ketiga layanan cloud platform as a service atau PaaS. Yang pertama, layanan cloud IaaS atau infrastruktur as a service. Layanan computing infrastruktur as a service atau IaaS terdiri atas blok-blok dasar untuk cloud IT umumnya. Umumnya IaaS menyediakan akses ke fitur-fitur jaringan komputer virtual maupun hardware khusus dan ruangan penyimpanan data. Dengan IaaS Anda bisa secara fleksibel mengontrol resource IT. IaaS ini resource IT-nya paling mirip dengan yang biasa ditemui oleh para developer dan orang lain di departemen IT. Layanan cloud IaaS model ini hanya memberikan user aspek dasar dari computing seperti jaringan, storage, prosesor untuk computing. Infrastruktur komputasi cloud sangat bergantung pada virtualisasi. IaaS umumnya memiliki fitur memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang sama sekaligus kosong, memiliki OS pre-installed, bahkan telah memiliki beberapa Office Productivity Tools terinstall. Yang kedua, kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing baik secara manual atau otomatis. Yang ketiga, terdapat tools untuk memproses banyak data ataupun memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit. Dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik atau mempermudah pendownload. Layanan cloud IaaS. Kerugiannya yaitu umumnya penyedia layanan cloud computing IaaS menyediakan server dan jaringan saja. Samping itu, semua sistem layanan harus diatur dan diurut sendiri. Keuntungannya, 1. Tidak perlu melakukan perawatan rutin. 2. Model cloud computing sangat fleksibel. 3. Mudah melakukan penyebaran, penyimpanan, server jaringan, dan kekuatan prosesan secara otomatis. 4. Layanan dapat dibeli sesuai dengan konsumsi. 5. Pengguna memegang kendali penuh terhadap infrastruktur. Yang terakhir, resource dibeli berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang SaaS. SaaS adalah bentuk layanan cloud computing yang lengkap diatur oleh service provider. Lewat SaaS, Anda tidak perlu memikirkan bagaimana servis dikelola atau bagaimana infrastruktur diatur. Anda hanya perlu mengetahui cara menggunakan software tersebut. Layanan computing yang satu ini terdapat dalam bentuk software. Dengan adanya layanan SaaS, user tidak perlu lagi melakukan instalasi atau menyediakan perangkat penyimpanan untuk dapat menggunakan dan menyimpan software tanpa mengkhawatirkan keamanan data, karena data tersimpan dalam sebuah sistem khusus yang hanya dapat diakses oleh orang yang diberi izin atau kewenangan. Layanan cloud umumnya user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas fitur yang lebih banyak dengan naiknya teknologi web seperti Ajax. Contoh model seperti yang sudah banyak. Yang satu Salesforce, yang kedua Yahoo, yang ketiga Google, dan keempat Zoho. Kerugian SaaS.
Satu, kurangnya kontrol layanan. Kedua, kurangnya keamanan data. Ketiga, interoperabilitas. Yang keempat, kurang dukungan integrasi dan fitur kustomisasi. Yang kelima, fitur dan performa terbatas. Keuntungannya, memanfaatkan layanan tanpa harus memasang in-house development. Dan keuntungan kedua, reliabilitas dan ketersediaan aplikasi dijamin dari penyedia layanan. Selanjutnya, layanan Cloud PaaS. Dengan model layanan Cloud Computing Platform as a Service atau PaaS, Anda dapat fokus pada layanan deployment dan manajemen aplikasi. Tidak perlu memanage infrastruktur seperti hardware dan sistem operasi. Salah satu penyedia layanan PaaS adalah IBM Bluemix. Dengan IBM Bluemix, pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan fitur-fitur yang disediakan oleh penyedia layanan, yaitu IBM. Layanan Cloud PaaS, di sini konsumen diberikan sebuah platform untuk mengembangkan sampai implementasi sistem. Konsumen harus untuk membuat dan mengimplementasikan sistem sendiri. Umumnya, tools untuk development disediakan dalam bentuk web application. PaaS umumnya memiliki fitur sebagai berikut. 1. Development tools berbasis browser internet. 2. Skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service tersedia. Integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama pada platform yang sama. Yang terakhir, tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem lain di luar kompetensi cloud. Layanan Cloud PaaS, kerugiannya sering mengalami masalah keamanan. Hanya itu kerugian dari PaaS. Dan keuntungannya, 1. Pengembangan aplikasi cukup sederhana. 2. Efektivitas penggunaan PaaS dapat diukur dengan mudah. 3. Proses pengembangan sesuai dengan aplikasi. 4. Jumlah pengkodean yang dipakai dapat dikurangi secara signifikan. Dan terakhir, dapat melakukan migrasi dengan mudah ke model lain. Sekian presentasi dari saya tentang pertemuan 6, yaitu layanan cloud, 3 layanan cloud tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore.